dan seluruh jajaran yang dari Pak Camat dan Pak Penghulu kita dapat menyelesaikan pertanahan. Nah hari ini ya salah satu seperti yang disampaikan oleh Pak Camat, ya penyelesaian masalah pertanahan akan dikuatkan terhadap legalitas hak. Semakin banyak Pak Camat kita terbitkan sertifikat itu ya dengan kepanitiaan. Kalau terhadap panitia Land Reform ini ada 10, termasuk Pak Kapolres hadir. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang begitu strategis. Ya saya sapa dulu yang saya hormati Pak Amin Soimin, Pak Kabak Adil kita, Kabupaten Siak. Kita doakan beliau ini adalah termasuk yang lolos terhadap Ansel, Pak ya. Mudah-mudahan jabatan tinggi media, Pak ya. Ya, terwujudlah kita doakan. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kami hormati juga, kami senang Pak Camat hadir bersama kami, Pak Wahyudi SSTP, yang juga tadi telah jelas memberikan pengarahan kepada kita dan harapannya kepada khususnya di wilayah beliau. Kemudian kami hormati juga dalam hal ini penghulu terbaik ya, 5 besar nasional. Ya, alhamdulillah kami bisa boleh bantu nggak? Hadir Pak di follow akun kontak penghulu di Desa Dayu ini. Kami cukup bangga karena kami lihat tadi SPOP-nya bagus juga Pak. Ya biasanya ya ini Pak ya. Jadi saya tengok konsistensinya Pak penghulu inilah yang perlu dijaga. Mungkin kita lihat memang sederhana, cuman komitmennya Pak terhadap mungkin ada penilaian-penilaian tersendiri sehingga Desa Dayu ini terpilih menjadi 5 desa lima terbaik Pak ya. Iya. Kemudian yang kami hormati juga Pak Yadi ya Pak ya, yang selalu duduk jabatan fungsional yang selalu hadir. Hari ini saya didampingi Pak dengan yang mewakili Pak Kasih 3, Pak David ya, hadir Pak David. Kemudian yang mewakili Kasih 1 hadir Pak Jonathan Robin ya, hadir. Kemudian seluruh tim hadir juga, tim staff kita. Jadi PPN ini sudah dirancang Pak. Kita juga punya pegawai ASN, kita punya pegawai PPNPN, kita juga punya terhadap pegawai staff. Nah, staff ini adalah berbentuk seperti konsultan perorangan Pak. Jadi kalau kegiatan-kegiatan ini lebih menarik, memang kita arahkan mereka itu lebih bagaimana menjual framing ya, bagaimana pesan kementerian kita ini agar dapat dirasakan lebih baik di tengah masyarakat. Itu sekedar mukadimah. Nah hari ini saya coba juga kalau membuat pantun biasanya dia harus mempunyai pola Pak, A, B, A, D. Itu yang saya dapat ketika masih SMA. Saya memang dikasih WA sama Pak David, tapi saya coba Pak dalam waktu 1 menit tadi saya rancang sendiri deh. Ini saya bacakan. Ya, Melayu tak hilang di bumi, Siak Indrapura kota yang tentram. Penyuluhan Torah dilakukan hari ini, harapan kita sertifikat dapat diserahkan. Itu masih satu lah. Nah, tapi nanti ya belum dari Pak David, belum dari Pak Jonathan ya. Mungkin itu. Nah, yang kami hormati orang-orang tua kami ya, para siswi pandai, para tokoh-tokoh masyarakat kami, para penghulu, para kadus ya, ataupun kepala lingkungan, adik-adik kami yang magang ya, dari PKL, dari mahasiswa kami hadir, seluruh masyarakat yang hadir. Nah, pesan yang saya sampaikan tadi, penyuluhan adalah merupakan starting point dalam keberhasilan terhadap kegiatan kita. Walaupun mohon maaf Pak Penghulu, mungkin karena kesibukan kita belum maksimal yang hadir, tapi kami harapkan ya sebagai garda yang terdepan. Pak Penghulu hadir Pak semua Pak. Pak Kadus Pak. Hadir Pak Kadusnya Pak. Semua ya. Nah, Pak Kadus 1, 2, 3 izin Pak, bisa tunjuk tangan Pak. Pak Kadus HRT ya.
Ya, terima kasih Pak. Bapak sudah hadir. Bapak adalah di garda yang paling depan, yang bagaimana terhadap kegiatan Tora kita ini, seperti yang saya sampaikan di pantun awal ini, tidak bersifat retorika, tapi kita harapkan seperti yang disampaikan Pak Kabak Adwil, yang 321 ini bisa kita serahkan. Tidak hanya kita berbicara target, tapi ini adalah merupakan komitmen kita bersama, bahwasanya terhadap ya 321 ini tuntas, sehingga harapan kami Pak Kabak Adwil nanti disampaikan bersama Bapak Bupati ya apa yang ditargetkan di Kabupaten Siak ini, 1000 sertifikat ini diserahkan dan dapat terlaksana. Nah, kegiatan redistribusi tanah ini adalah dipayungi berdasarkan Perpres 86 2018 tentang reforma agraria. Ini yang menjadi bahwa pemerintah dalam hal ini hadir melalui pemerintah daerah, Bapak Bupati dalam hal ini melakukan kegiatan pembagian tanah, Pak. Makanya nanti dalam CPCL ya yang kita lakukan ini harus kita komitmen juga bagaimana terhadap penetapan calon peserta yang nanti juga ditetapkan subjeknya oleh Bapak Bupati tetap memenuhi kriterianya sehingga tidak mempunyai dampak hukum di kemudian hari. Apa yang kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Camat ya, banyak permasalahan pertanahan di Siak ini, dengan kita mempercepat penerbitan sertifikat melalui legalitas hak, salah satunya melalui Tora. Ini adalah salah satu jawabannya, bahwasanya terhadap penerbitan sertifikat ini akan bisa menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan khususnya di Kabupaten Siak. Izinkan saya dalam hal ini ya supaya kita mohon izin Pak Kabak Adwil, Pak Camat, Pak Pengulu ya, saya hanya dalam hal ini supaya kita menyamakan persepsi pada seluruh masyarakat agar kita tahapan-tahapan terhadap pekerjaan redistribusi Tora yang dalam hal ini sudah memasuki, kita sudah masuk di bulan 8 Pak. Nah, seperti yang sampaikan Pak Kabak Adwil, saya mau Pak Kabak Adwil ini kalau kepala BPN tidak menguasai Tora gawat juga ini, karena saya tengok tahapan-tahapan beliau ini saya dia paham. Dengan kegiatan kita penyuluhan ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, mungkin ada sampai 7 tahapan yang kita lalui. Nah ini kita harapkan Pak Camat, Pak Pengulu, harus gerakan kita harus gerakan mulai dari hari ini, kita harus berkomitmen. Nanti ada kegiatan inventarisasi, kegiatan penyuluhan ya, kemudian ada kegiatan sidang PPR ya, kemudian ada peninjauan lapangan, kemudian sidang PPR, kemudian nanti penerbitan penetapan subjek, kemudian penetapan objek, kemudian surat keputusan kepala kantor, baru kita terbitkan sertifikat sesuai dengan pantun saya tadi baru kita serahkan. Nah untuk ini ada sekitar ada 3 bulan yang harus kita memang all dalam bekerja ini, dan saya yakin Pak Pengulu dengan perangkat-perangkatnya tadi saya sapa Pak Kadus berkomitmen untuk menyelesaikan terhadap kegiatan Tora di Dayun ini. Jadi ini di awal kegiatan redistribusi tanah ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian atau pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek. Jadi ini adalah pemerintah dalam hal ini ya, Bapak Bupati akan menerbitkan CPCL sesuai dengan pasal 7 ya, terhadap objek Tora ini adalah salah satunya adalah merupakan pelepasan kawasan hutan. Nah, objek terhadap tanah yang menjadi kegiatan Tora kita di Desa Dayun adalah merupakan pelepasan kawasan hutan yang sudah dilakukan oleh perusahaan DSI. Itu yang pertama.
Yang kedua, tujuannya mulia sekali adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberikan kepastian hukum. Jadi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus ya memberikan kepastian hukum kepada subjek yang memenuhi persyaratan. Apa subjek-subjek itu? Nanti kita akan uraikan. Subjek-subjek yang berhak untuk mendapatkan sertifikat melalui kegiatan pembagian tanah oleh pemerintah ini. Nah, sehingga apa? Semua kegiatan kita adalah sesuai dengan pasal 33. Adalah tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Maka alangkah mulianya kita yang hadir di sini, ya. Makanya Pak Amin bilang tadi, kalau tidak kita hadir di sini kita rugi. Kenapa? Karena di awalnya kita memberikan sasaran dan tujuan bahwa kegiatan yang kita lakukan adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, untuk meningkatkan keadilan ekonomi sampai redistribusi tanah. Nah, sumber tanah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa adalah berdasarkan surat keputusan persetujuan pelepasan hak oleh DSI. Itu sekitar lebih kurang 5.532 hektar. Mungkin ya nanti ya di dalam pada waktu kita melakukan pengukuran di lapangan ada terhadap desa Dayun yang memang belum dilakukan pelepasan hak, tapi penguatan masyarakatnya sudah ada di situ. Itu menjadi PR pemerintah daerah, Pak Amin. Menjadi PR pemerintah daerah. Nah, yang kita lakukan pada kegiatan hari ini adalah kita tetap berada di ringsnya, yaitu di dalam area 5.532 yang ini terdiri dari beberapa desa. Salah satunya adalah berada di desa Dayun. Nah, ini peta kerja kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan hak PT DSI. Sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan kita ya yang berada di area DSI, ada dari beberapa desa. Nah, hari ini memang Pak Penghulu kita buka di Dayun ini adalah karena ya, kita melihat penguatan terhadap di Dayun ini perlu kita lakukan secepatnya, Mbak. Ya, jangan nanti kita mohon maaf ada waktu di Komisi 2 DPRD Provinsi Riau kita meminta dilakukan pelepasan lagi, sementara yang sudah diberikan 5.532 ini juga belum terlaksana dengan baik. Nah, ini jadi yang kita kasih nanti ini akan kita report juga. Nah, ke depan yang mungkin terhadap tanah-tanah penguatan rakyat yang memang existingnya memang jelas. Nah, ini merupakan perjuangan kita bersama agar masyarakat mendapat kepastian hukumnya. Nah, jadi penetapan kita di Dayun, Pak, 321 Pak Adus ya, 321 dengan luas 652,97 hektar. Nah, tadi saya sampaikan tahapan-tahapan kegiatan yang kita lakukan ini kita sudah masuk di awal Agustus 2023. Kita mulai dengan kegiatan di keempat ini di penyuluhan. Jadi penetapan lokasi sudah saya lakukan revisinya. Kemudian kita buat pembentukan tim, kemudian panitia sudah kita sesuaikan. Hari ini kita masuk terhadap kegiatan penyuluhan. Nah, kegiatan-kegiatan kita ini bisa nanti seiring dan sejalan dengan kegiatan pengukuran dan inventarisasi. Jadi inventarisasi dan identifikasi, nah ini bisa dilakukan mulai hari ini sampai nanti kita tanya terhadap sesi pengukuran oleh Pak Jonathan kapan dilaksanakan pengukuran. Jadi pengukuran
nanti bisa juga seiring sejalan dengan identifikasi. Nah, kemudian bisa juga terhadap data-data yang sudah ada, tolong Pak Kadus untuk membantu mempercepatkan, karena memang kegiatan ini kita tidak bisa lama. Kita ada waktu di 3 bulan. Tapi saya optimis Pak Kabak Kadwil kita bisa terselesaikan. Ya, bukan karena pantun saya, tapi karena komitmen kita bersama, ya. Step dan by step, tahapan-tahapan terhadap Tora ini akan kita laksanakan. Jadi ada kegiatan penyuluhan, ada inventarisasi dan identifikasi, kemudian survei. Nanti kita tentukan, kalau sudah kita laksanakan pengukuran, kita sudah bisa bekerja di kantor, ada pemetaannya, baru nanti ada kegiatan sidang panitia, ada sidang panitia pertimbangan, ada penetapan subjek, SK redistribusi, penelitian sertifikat dan penyerahan sertifikat yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini syarat-syaratnya, ya, seperti yang syarat-syaratnya, ya, ada syaratnya fotokopi KTP identitas kita pemohon, kemudian KK. Nah, sebenarnya kalau alasannya ini tambahan kalau ada alasannya silakan diserahkan. Tapi yang paling menguatkan kita ini adalah berdasarkan CPCL oleh Bapak Bupati, Pak Kabak Kadwil. Nah, bagi tanah-tanah yang belum ada surat tanahnya, nggak perlu buat surat, cukup penguasaan fisik. Nanti akan, ya, dasarnya adalah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, dasarnya terhadap ya alasan kita ini adalah penetapan oleh Bapak Bupati CPCL. Maka kita bersyukur, ya, bahwasanya kita dihadir, ya, kita dipimpin oleh Bapak Bupati yang dalam hal ini mengerti terhadap penyelesaian pertanahan. Yang kemudian beliau menginginkan terhadap penguatan terhadap sertifikat ini melalui kegiatan Tora. Nah, jadi ada juga bupati yang tidak berani. Alhamdulillah Bapak Bupati kita ini dalam hal ini tetap berada, harapannya tetap bagaimana untuk memberikan penguatan terhadap sertifikat kepada masyarakat. Itu tepuk tangan dulu untuk Bapak Bupati ini. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti formulirnya sudah ada dari BPN. Tadi alasannya, ya, alasannya bisa terhadap alasan yang sudah ada. Tapi kalau sudah ada alasannya ditarik Pak Kadus, supaya tidak terjadi di kemudian hari. Nanti yang sudah ada sertifikat ada alasannya, alasannya sudah, mohon maaf, mungkin disekolahkan. Kemudian sertifikatnya belum. Nanti terakhir dua-dua disekolahkan. Nanti ada yang satu yang tidak bayar, ya menjadi permasalahan juga. Kalau mohon maaf, ya, SKT-nya sudah ada, maka dibuatkan surat pernyataannya. Kalau SKT-nya sudah ada, itu harus diserahkan. Tapi kalau tidak ada SKT-nya, tidak perlu dibuat SKT. Ya, cukup penguatannya melalui CPCL oleh Bapak Bupati. Ya, kemudian dikuatkan dengan penguatan fisik dan belangko-belangko yang sudah ada disusun oleh kementerian kita. Itu sudah memenuhi syarat administrasinya, ya. Kemudian tadi formulir sudah terhadap materai, ya, pemerintah belum menganggarkannya, menjadi kewajiban si pemohon, termasuk pemasangan tanda batas menjadi kewajiban pemohon. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini kita masuk kriteria subjek kegiatan redistribusi tanah. Jadi orang perseorangan warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah. Kemudian badan hukum, koperasi, perseroan terbatas atau yayasan badan usaha milik desa. Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama merupakan gabungan dari orang perseorangan
yang membentuk kelompok berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah. Ya, ini objeknya tidak melebihi dari 5 hektar sesuai dengan pasal 9 ayat 1. Ya, kemudian redistribusi tanah untuk non pertanian pasal 10 ayat 1. Ya, untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B didistribusikan kepada subjek reforma agraria. Kemudian jenis-jenis pekerjaan subjek yang bisa diberikan, ya, ini ada petani, pekebun, buruh tani, nelayan, pembudidaya ikan, penggarap lahan budidaya, petambak garam, buruh honorer, buruh harian, lepas, wira swasta, karyawan, PNS maksimal golongan 3A. Kalau si David nggak boleh, berarti 3B. Ini kamu buat ketentuannya nih. Kemudian anggota TNI Polri maksimal pangkat letnan 2. Ini dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kegiatan PTSL, kegiatan Tora ini sudah sebenarnya mendapat atensi dari Bapak Bupati sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, makanya kalau terhadap kegiatan-kegiatan Tora ini tidak kita ambil, ya, kita tidak manfaatkan di tahun ini, maka terhadap kegiatan yang berada di lokasi 5.312 tersebut, ini adalah kegiatan rutin karena Toranya sudah terlaksana. Kalau kegiatan rutin, pembayaran 2 hektar aja sekitar 2.600.000, iya Johan? Sekitar 2.600.000. Kalau sekitar 5 hektar diukur, itu mungkin kegiatannya sudah hampir 5 juta itu. Iya. Nah, yang kedua, ya, yang menjadi perhatian pemerintah yang memberikan kepada masyarakat ini kemudahan, ya, maka syaratnya NJOP kurang dari 100 juta ini tidak kena NJOP-nya, 0 rupiah. Ini penyuluhan ini agak berkurang juga, harusnya ikut orang BKD ini. Kalau dulu saya penyuluhan ikut orang BKD, mohon maaf Pak, karena ini karena pertama dari saya melihat supaya nanti ke depan. Jadi kegiatan-kegiatan ini harus link dia. Oh, mana kegiatan Tora, mana kegiatan ini harusnya orang BKD-nya ikut ini, orang keuangannya, supaya kita sama gitu. Nah, kemudian NJOP antara 100 sampai dengan 250 juta, 75%. 75%-nya gratis, Bu. Berarti hanya 25% yang dibayar, kan mudah. Kalau tidak, ya saudara bayar. Misalnya dana tersebut 100 juta, ya kan, 100 juta dikurang 60 juta, 40 juta kali 2,5%. Itu yang harus membayar BPATB-nya. Berarti BPATB-nya sekitar 8 juta rupiah kalau nggak salah. Nah, ini 0 rupiah. Kemudian terhadap tanah sekitar, misalnya tanahnya sekitar harga 200 juta, ya, 25% yang dibayar, ya, 25% yang harus dibayar terhadap BPHTB-nya. Ya, begitu juga dengan sampai dengan 500 juta, 50%. Jadi tidak bisa juga kita mohon maaf, oh ini harusnya 0 rupiah. Makanya saya sampaikan kemarin di beberapa rapat pimpinan di Kantasia, ini harus disampaikan pada waktu penyuluhan, ya, bahwasanya, ya, petugas BPN-nya datang ke kantor desa, nah, kemudian tidak mengeluarkan akomodasi transportasi. Kalau terhadap pengukuran biasa harus transportasinya harus diwajib dibayar.
karena ini sudah ditanggung oleh negara. Kemudian terhadap syarat-syaratnya dibantu oleh para perangkat desa. Kewajiban negaranya pun malah ada yang dinihilkan dan dikasih keringanan sampai dengan 25%. Kalau sudah di atas 500 juta dikasihkan ringan 25%, kan sudah banyak juga Pak yang harus saya bayar BPTB sekitar 20 juta. Kalau sudah dikasih korting 25%, kan sudah banyak juga yang dikurangkan. Sudah tinggal bayar 15. Kalau 10 juta dikurangi 2, sudah tinggal bayar berapa? 7.500.000. Kalau tidak, bayar kewajiban-kewajiban itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Nah, ini adalah merupakan atensi dari Bapak Bupati. Atensi beliau. Beliau tidak bisa menyerahkan, mohon maaf, bantuan ada 100-200 ribu. Tapi terhadap misalnya yang harga tanahnya tadi sekitar 100 juta, dia bentuk buat peraturan tidak membayar. Kalau tidak, ada 100 juta, kemudian tidak ada pengurangan BPATB, dikurangi 60 juta, tinggal 40 juta kali 5%. 5%, 2 juta harus bayar. Jadi dalam bentuk dia suatu peraturan, dia tidak memberikan uang 200.000, kalau sudah memberikan 2 juta. Kalau ada 3 tanahnya, sudah 6 juta memberikan itu. Nah, itu dia, ya. Nah, kita berharap juga Pak Amin, kalau bisa yang program strategis nasional itu dinolkan semua. Walaupun kita tetap bersyukur sekarang yang sudah diberikan oleh pemerintah sudah ada keringanan dari sekitar 25% sampai dengan 100% dan degradasi data dan degradasi yang menurut pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Itu dia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Kami memberikan dalam hal ini, kita penyuluhan ini nggak usah terlalu habis penyuluhan selesai, bukan. Ini bukan penyuluhan posyandu atau stunting atau kekurangan gizi, enggak, bukan. Penyuluhan ini starting point kita. Besok apa yang mau kita lakukan? Kemudian pengukuran apa yang mau kita lakukan? Kemudian bagaimana komitmen kita 321 yang tercapai? Nah, itu yang perlu kita ini sekarang. Dengan tiga bulan ke depan ini, bagaimana sertifikat ini dapat kita selesaikan sehingga dapat kita serahkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nggak usah ditutup dulu deh. Kalau ditutup itu kita forum-forum resmi itu. Habis selesai ini selesai, besok kita tidak selesai. Nah, saya izin. Nah, gimana tanggapan Pak Pengulu atau Pak Kadus? Kapan kita mulai melaksanakan pengukuran? Silakan. Baik Bapak. Ini hari ini kita sebenarnya kalau kami desa sudah fase keduanya Pak, penyuluhannya. Karena kemarin di GTRA sudah berjalan sebelumnya, tapi kita tidak tahu di mana kesendatnya. Dan akhirnya undangan yang kami undang kemarin bertanya ke saya tadi, itu tentang apa Pak? Tentang Tora yang kemarin, saya bilang. Jadi sudah ada sosialisasi dulu di GTRA kemarin, namun belum tidak lanjuti. Jadi kami sudah melakukan pemantokan dan pengukuran juga beberapa bulan lalu di areal ini juga. Ada 79 nama baru kosa saya. Ini kita akan segerakan lagi nih Pak. Cuma tadi seperti saya katakan ada kendala kita, mungkin ada di satu hamparan sekitar hampir 200-an tuh Pak Mansur ya. Itu dimiliki beberapa kelompok Pak, 200-an hektar mungkin. Itu nanti bagaimana solusinya? Apakah itu kan tentu itu jadi sebuah target sasaran kita juga nanti. Dan terkait masyarakat
Pak RT, Pak RK ini saya sengaja undang yang RT, RK di areal itu saja Pak, karena dia yang memahami siapa-siapa pemilik lahan di sana. Berikut petugas pajak kita juga hadir saat ini, dia yang memahami pemilik tanah di areal tersebut. Jadi kalau 3 bulan saya sangat optimis ini bisa terselesaikan Pak, karena tim kami Pak Mansur dari awal sampai saat ini dia mengikuti kegiatan ini dan nanti dibantu oleh RT-RT-nya. Gimana Pak Mansur? Tercapai insya Allah ya? Ya. Ada tambahan Bu Bapak, silakan kalau ada yang mau diskusi kan. Dari pengukuran itu. Tes. Selamat siang, mohon izin Bapak Kepala Kantor, Bapak Camat, Pak Penghulu serta hadir pada siang hari ini. Mohon izin saya dari seksi pengukuran mewakili Bapak Kepala Seksi yang saat ini juga diwakili sama menghadiri kegiatan lainnya. Terkait objek predis ini perlu kami sampaikan juga tempat kerja yang sudah kita siapkan Bapak, mungkin juga menjadi perhatian untuk pihak desa yang nantinya akan mendampingi teman-teman petugas hukum di lapangan, bahwa bisa saya jelaskan. Bisa kita lihat nih dari insert peta, mungkin bisa di zoom sedikit. Batas desa Gayo tidak secara keseluruhan menjadi objek medis setelah ditumpang susunkan dengan pelepasan yang menjadi objek medis ada di sini Pak. Kita zoom lagi di peta peta. Nah, disinilah yang menjadi objek medis kita. Kalau bisa dilihat ini ada jalan Caltex, mohon izin kalau salah nanti bisa dikoreksi Pak. Ini jalan Caltex. Kalau dari kita melihat peta ini sisi kanan ya, tapi ada juga di sisi sebelah kiri. Kiri sedikit. Nah inilah yang menjadi objek medis kita. Kami harapkan dari Pak Penghulu serta jajarannya dan seluruh masyarakat yang hadir pada siang hari ini untuk menyampaikan ke seluruh masyarakat yang tanahnya berada di objek medis kita ini, sehingga nanti harapan kami pengukuran ini dilakukan secara sistematis. Nanti pada saat petugas kami turun, nanti itu tidak hanya aparat dan petugas hukum, tapi pemilik dan sepadan-sepadannya juga hadir, sehingga tidak ada memilih ya, karena kita ditetapkan sehingga semuanya sebenarnya kita wajibkan untuk diukur, kecuali nanti itu juga informasi-informasi kaitannya dengan sengketa batas dan sengketa pemilikan perlu juga disampaikan ke petugas hukum, sehingga